Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 10 Mei 2025 bertepatan dengan 12 dari Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kembali kita bersama di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, yang mana di ma'had ini kita terus melaksanakan seeking ilm, menuntut ilmu. Maka suatu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah perkara yang wajib, ibadah yang sangat mulia. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan Allah telah memisahkan kita sekitar hampir 2 pekan dikarenakan anak saya sakit, Abdullah. Dan alhamdulillah, berkat dari Allah Jalla wa'ala rahmatnya dan juga dari doa-doa kalian, kita telah menyelesaikan operasi dari anak kita. Tinggal yang satu lagi di Sungai Dareh. Maka semoga Allah memudahkan urusan sehingga kita bisa kondusif untuk melaksanakan pelajaran. Dan adapun waktu-waktu yang lalu kita tidak bisa melaksanakan ibadah menuntut ilmu, terutama di masjid ini, namun pahalanya tertulis di sisi Allah, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Sahih Al-Bukhari. Barang siapa seseorang yang diberikan udzur untuk tidak melaksanakan amalan-amalan soleh, maka dia tertulis pahala yang besar, dikarenakan innamal a'malu binniyat, dikarenakan dia selalu melaksanakan amal-amal soleh. Dan suatu saat Allah Jalla wa'ala memberikan udzur dari sakitnya dan dari waktu sempitnya, sehingga dia tertulis sebagai amalan yang penuh dari menuntut ilmu dan sholat berjamaah, padahal dia dalam keadaan sakit atau udzur atau disibukkan dengan perkara tertentu. Maka alhamdulillah, semua kembali kepada niat kita. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang baru di pelajaran yang kedua dari bab bayanu kasrati turukil khair, bab tentang banyaknya jalan kepada kebaikan. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada hadis yang baru, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyadhus Shalihin fi babi bayan kathrati turukil khair. Al-awwalu, makna al-awwalu ay hadis al-awwal, hadis yang pertama di dalam bab ini. An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayul a'mali afdal, qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Qultu ayyur riqabi afdal, qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Qultu fa in lam af'al, qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Qultu ya Rasulullah ara'aita in do'ufat au do'uftu an ba'dil amal, qala
takufu syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsika, muttafaqun alaih. Maka maknanya hadis yang pertama dari Abi Dar Jundub ibni Junadah berkata, qultu, aku berkata. Berarti di sini Jundub bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Amal apa wahai Rasulullah yang paling baik di sisi Allah? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Dijawab oleh Nabi dua perkara. Pertama, beriman kepada Allah, dan yang kedua, berjihad di jalan Allah. Qultu, lalu aku katakan, ayu riqabi afdal? Di sini berpindah dari dua amalan yang diberikan oleh Nabi, beriman dan berjihad, berpindah kepada membebaskan budak. Maka pembebasan budak terjadi di zaman sahabat dulu, karena di zaman itu terjadi perbudakan. Sebagian dari manusia dijual bagaikan kucing anggora. Siapa yang mau beli di pasar, dibeli. Kemudian untuk apa? Yang laki-laki untuk mengerjakan sawah ladang, untuk dijadikan pekerja, dan seterusnya. Lalu perempuan bebas, perempuan dibeli untuk memperjakan pekerjaan dapur dan bisa dinikahi. Paham? Jadi seorang jomblo di zaman dulu pengen menikah, tidak punya modal besar, ya sudah beli budak hitam dan seterusnya, maka boleh. The black slave for remarried, no problem. This halal. Maka dulu para sahabat like Anas, he have 99 years. Dia mempunyai 99 tahun usia. But how much? His son 120 son. Anas ibn Malik. So he have 4 wives and he have the slaves. Maka gambarannya dia mempunyai istri 4 dan budak-budak, dan di zaman Nabi diperbolehkan as-sabaya. What is the meaning as-sabaya? From jihad. If Muslim win from the jihad, so the women from the enemy, not like in this time, they kill them all, like in every place. The Muslimin in Bosnia and Muslimin in Africa and the other, they kill them all. But in Islam, no. If Muslim win from the jihad, so not killing the old man or the woman or the children. So for the woman, Allah make halal for marriage. So this why in salaf before they have too much children. Maka kenapa di sini para salaf dulu, para sahabat mempunyai banyak anak? Dari mana? Anas mempunyai anak 120. Dari mana? Kalau istrinya 4, maka 30 baru 120. Maka bukan dari istri saja. Di antaranya slaves, perbudakan. Maka di zaman dulu Nabi adalah orang yang di dalam hadis ini menganjurkan tidak ada perbudakan. Maka di sini ditanyakan tentang perbudakan, ya Rasulullah, aku ingin membebaskan budak misalnya, mana yang lebih baik? Qultu ayu riqab afdal? Qala anfusuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Dua pilihan dari budak yang ingin dibebaskan yang paling baik. Pertama, dari kecintaan seseorang kepada budaknya. Pertama, budak yang laki-laki misalnya tenaganya kuat dan
mempunyai otot-otot bagaikan bodybuilding dan perutnya ada six pack. Wah, ini aku sangat mencintainya. Kenapa? Kerjanya cepat dan tidak mudah lelah. Ini dicintai di dalam hati. Dan agla samanan, dan harganya waktu dia beli mahal. Misalnya harga budak ini dijual sekian-sekian juta. Maka di saat mau membebaskan, bebaskanlah yang ini, yang paling dicintai oleh hatimu, dan harganya yang paling mahal, itu lebih besar pahalanya dalam pembebasan budak tersebut. Bukan membeli budak kurus krempeng, hitam legam, kemudian kerjanya juga lelet, makan banyak, perutnya buncit misalnya. Kerja nggak mau, makan banyak, ini dibebaskan aja lah daripada kita rugi misalnya. Bukan seperti itu. Tetapi yang paling baik adalah anfasuha inda ahliha, yang paling dia cintai dan yang paling mahal harganya. Qultu fa in lam af'al, maknanya di sini jika aku tidak mampu untuk bersedekah dengan membebaskan budak ya Rasulullah, apa yang aku lakukan? Maka ini menjadi pendalilan kathratu turuqil khair, banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai segi. Fa in lam af'al, jika aku tidak melaksanakannya ya Rasulullah, qala tu'inu sani'an au tasna'u li ahraqa, maka kamu membantu orang-orang untuk mempermudah melaksanakan amal soleh. Maksudnya di sini, kalau tadi dia tidak bisa bersedekah dengan membebaskan budak itu sendiri, tidak punya misalnya miskin, maka bantulah orang lain untuk melaksanakan kebaikan. Masuk kepada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka bekerja samalah dalam kebaikan. For example, misalnya seseorang ingin menuntut ilmu ke Yaman, maka tidak mempunyai uang. Nah, kamu bantu untuk menuntut ilmu ke sana nih. Aku ada meskipun setengah ongkos, setengah karcis, cari dari yang lain. Atau nih, aku ada untuk pergi, one ticket, untuk pulang cari yang lain lagi, dan seterusnya. Maka membantu manusia untuk melaksanakan ibadah, seperti membantu membangun masjid, membantu membangun perkara-perkara untuk dakwah, musholal Id dan yang lainnya. Maka dengan membantu mengeluarkan tenaga atau membantu mengajar di pondok pesantren dan seterusnya, maka ini yang diinginkan di dalam hadis ini. Jika tidak mampu untuk melaksanakan kebaikan dari dirinya, maka bantulah orang lain untuk mencapai kebaikan tersebut. Fahimtum? Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Maka pertanyaan lagi, ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika aku tidak mampu membebaskan budak dan tidak mampu juga untuk menolong orang-orang untuk menyelesaikan ibadah seperti yang kamu sebutkan? Idan mada? Qala takuffu syarraka anin nas. Maka kamu tidak mendolimi manusia. Jadi di saat seorang muslim tidak mendolimi tetangganya, tidak menyebutkan keburukan-keburukan tetangganya di media sosial, tidak mencela saudaranya di WhatsApp, tidak memburukkan saudaranya di Facebook, maka ini termasuk ibadah. Bahkan seorang muslim bisa menjadi muslim yang terbaik di saat dia tidak mendolimi tetangganya dan saudaranya. Sesuai hadis yang datang dari Abdullah bin Amr bin al-As dan juga dari Abi Sa'id al-Khudri, ayu rajulin afdal ya Rasulullah, muslim apa yang lebih baik wahai Rasulullah?
Kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling baik, yang tetangganya itu terbebas dari kedolimannya. Maka seorang tetangga yang tidak menyakiti saudaranya, tidak menulis di status WhatsApp bahwa saudaranya demikian dan demikian, direndahkan saudaranya, disebut melaksanakan kebid'ahan, disebut melaksanakan demikian dan demikian, bagaikan Israel yang masuk ke Palestina dalam keadaan miskin dan sekarang malah melaksanakan membombardir dan mengusir orang-orang Filistin dan sebagainya misalnya. Maka perkara-perkara seperti ini dia jauhkan, dia mendapatkan kebaikan. Dan justru dia jika melaksanakannya, melaksanakan keburukan. Maka seorang muslim yang lebih baik membiarkan dari tetangganya terbebas dari kedoliman. Maka berapa manusia tidak menyadari perkara ini. Di saat kita mendiamkan dari saudara-saudara kita yang ada di antara kita untuk tidak menyakiti hati mereka, itu adalah jalan dari kebaikan. Maka jalan dari kebaikan itu banyak. Dengan kita tidak mendolimi tetangga-tetangga kita pun adalah kebaikan. Apalagi jika kita berbuat baik dengan memberikan makanan kepada tetangga kita, maksudnya para santri juga tetangga kita, dan orang lain tetangga kita, our neighbor. You are all our neighbor. Memberikan ilmu, memberikan faidah dan seterusnya, maka ini jelas dari perkara yang baik. Maka dari perkara yang baik, takufu syarraka anin nas. Kamu tidak berbuat kejahatan kepada manusia di tetangga kamu, itu sudah merupakan suatu kebaikan. Fa innaha shadaqah, kata Nabi, itu merupakan sedekah. Minka ala nafsik, dari kamu untuk dirimu. Sehingga kita tidak membicarakan tetangga kita, itu cukup merupakan sedekah. Kita tidak mengekspos keburukan saudara kita, itu cukup sebagai sedekah. Apalagi mengekspos dengan tanpa ilmu, lebih bahaya lagi, masuk kepada buhtan. Seperti di hadis Muslim dari Abi Hurairah, dari Aisyah, di saat Nabi ditanya tentang ghibah. Maka ghibah adalah dikroka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut yang ada pada saudaramu dan dia membencinya, itu ghibah. Namun jika laisa fima fihi, namun jika menyebutkan yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada saudaranya, masuk kepada buhtan, fitnah. Maka menyebutkan saudaranya telah ikut partai Gerindra misalnya, padahal tidak ikut partai, namun disebarkan hanya sekadar ada anak dari partai Gerindra belajar di sini misalnya, maka disebarkan dan seterusnya. Maka seperti itu menyakiti dari orang-orang yang lain dan sebagainya adalah merupakan kedoliman. Maka cukuplah tidak menyakiti saudaranya, itu kebaikan. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum suatu pengajaran bagi kita. Maka kesimpulannya, kenapa kita mempelajari Riyadhus Shalihin sekarang ini? Karena kami menginginkan dari murid-murid kita yang sudah lama dan yang baru agar melaksanakan amal-amal yang baik. Tidaklah kalian menjadi santri, hafal Quran bahkan dengan qiraat dan hafal hadis bahkan dengan sanad, namun akhlaknya hancur. Namun akhlaknya bagai preman. Kita tidak menginginkan seperti itu. Fahimtum? Kita menginginkan kalian menjadi dai ilallah, dai yang tahan banting, dai yang tidak menyakiti manusia, dai yang sabar dari pelajaran-pelajaran yang lalu, bersabar atas kefakiran, kemiskinan, dan dai yang ikhlas berdakwah kepada Allah. Fahimtum? Ini yang diinginkan. Maka oleh sebab itu kita mengajari kalian bab-bab seperti ini. Maka berapa dari pondok-pondok pesantren mungkin yang antum lihat di sana ada premanisasi,
di sana ada pembulian kepada murid, di sana ada murid dibiarkan begitu saja, bagaikan ayam dilepas sehingga makan dari padi-padi orang lain ataupun berak di tempat orang lain, tidak mempunyai adab. Maka kalian tidak bagaikan ayam yang dilepas, tetapi diarahkan. Kemampuan kalian untuk menghafal Al-Quran dan hadis diarahkan. Kemampuan kalian untuk menguasai ilmu diarahkan. Sehingga kalian menjadi dai yang terarah, bukan dai yang bebas. Pokoknya punya ilmu, akhirnya nanti kalian akan bergabung dengan kelompok-kelompok selain ahli sunnah dari ilmu kalian. Kalian akan menjual dari Al-Quran dan sunnah jika kalian tidak terkontrol dan juga tidak bersabar dalam berdakwah. Kelas sedikit, ya sudahlah, mutung, aku nggak mau lagi bekerja sama dengan ahli sunnah, aku tidak mau lagi belajar, aku tidak mau lagi berdakwah. Tidak, kalian harus kuat mental, belajar ilmu-ilmu tadi, bersabar, ikhlas untuk Allah. Dan seperti sekarang belajar ilmu akhlak, tidak menyakiti tetangga. Maka bagaimana seorang dai menyakiti tetangganya, seorang dai menyakiti muridnya, seorang dai menyakiti sesama dai yang lain? Maka ini yang kita harapkan. Maka inilah dari turukul khair, wajah pendalilan, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Do you understand, Ahmad? Tidak. Di sini ada saudara kita Ahmad butuh kepada translate, paling sedikit bahasa Inggris ataupun bahasa Rusia. Aku harus belajar bahasa Rusia biar mudah. Al-awwal, the first hadith from this chapter, an Abi Dar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ayul a'mal afdal? Qala al-iman billah wal jihad fi sabilillah. Abu Dar radhiyallahu anhu reported from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I asked, aku telah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, oh messenger of Allah, which action is the best? Amalan apa yang terbaik bagi seorang muslim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he answered, faith in Allah, al-iman billah, faith in Allah, and jihad in way of Allah. Dan yang kedua, jihad fi sabilillah. So this is the best action. What the first? Al-iman, faith to Allah. The second, al-jihad fi sabilillah. So I asked, Abu Dar asked the other, which next slave is best for emancipation? So Nabi Muhammad SAW said, that which is dearest of them in price and most valuable of them to its masters. So the slave, when you want emancipation to the slave, what is the best? The best is which is dearest of them in price. And the second, you love him, you love the slave. So if you freedom or you emancipation the slave, you have high level for reward from Allah. So Abu Dar say, I'll ask if I cannot afford it. The meaning is jihad, the meaning is freedom of the slave. So he said, Nabi Muhammad SAW said, then help a laborer or work for one who is disabled. So the meaning here is you help some people to make easy. For example, someone wants seeking ilm to Yemen. So we give him ticket or we give him for going to Yemen. So this the meaning help people. Or someone will make prayer with
slipper. So he don't have slipper, for example. So he buy for his man. I give you slipper and you pray with the slipper, with it. Okay, so this for example. Or someone make fasting. So in Maghrib, he don't have something to break the fasting. So someone give him gorengan. You know gorengan, Ahmad? No, gorengan. The meaning gorengan is bakwan, risoles, and the other. Or sambusa. So you buy something for the man, maybe like 20,000 or 15,000. This for you to break your fast. So this wata'awanu alal birri wat taqwa. So this the meaning. If I can, ya Rasulullah, I don't have anything. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, help a laborer or work for one who is disabled. So if you see someone working for masjid, make masjid, so you join together. So this the meaning this hadith. So I ask it, if I can do it, so I'm still can do it, ya Rasulullah. So how to make blessing from Allah? Nabi Muhammad SAW said, you should restrain yourself from doing wrong to people. Kafa syarraq an ghairi. So you just leave a dhulm from the people. Among the rest you are. So you not make dhulm to your neighbor. You not make dhulm to your friend. You not make dhulm to your student. You not make dhulm to your teacher. So this is the meaning kaffa syarraka anin nas. So you leave him, the people, don't do something wrong with him. You know. So this is the good deed. So Nabi Muhammad SAW now like talking about turukul khair. The meaning turukul khair here is the statement to make a good. So this the last is, so don't make anything to your neighbor something wrong. This is good deed. This is the meaning. So you should restrain yourself from doing wrong to people, because it serves as charity which you bestow upon yourself. So this like sadaqah. If you leave people, the Muslimin alone, the meaning here is you not make dhulm to them. So this like sadaqah, subhanallah. So you leave student himself to learning and your neighbor. So this like you make sadaqah. So this is the point here in hadith. The point here is kasratu turuq fi fi'lil khair. Too much ways to make good to Allah, to do good to Allah. So the beneficial from this hadith, you know, ready hadith. Maka setelah kalian mengetahui hadis dari kalian orang Indonesia dan orang bule, sudah kita terjemahkan. So what is the beneficial from this hadith? The hadith shows the excellence of jihad and emancipation of slaves. Maka di dalam hadis ini menunjukkan keunggulan jihad. So the first, when Abu Dar asking about how make do good deed, ayu afdal, what is the better? I want to make a good deed. Allah, Nabi Muhammad SAW said, iman billah wa jihad fisabili, faith to Allah and make jihad in His way. So this the point is, this hadith shows the excellence of jihad and emancipation of slaves.
Maka hadis ini menunjukkan tentang keutamaan, keunggulan berjihad dan membebaskan budak. It also highlights the importance of cooperation and sympathy with others. Hal ini juga telah disebutkan di dalam hadis tadi, pentingnya kerjasama dan simpati dengan orang lain. So the second, when Nabi Muhammad SAW said, you can help the people who do good. So when Abu Dar say, I can ya Rasulullah to make jihad and to slave and to freedom the slave, I can. So Nabi Muhammad SAW said, you companion with the Muslim to doing good, like make together to build masjid, or give something to break the fasting, or give the student book, memberikan kepada murid-murid misalnya buku tulis or pen for write anything. This is the meaning. So important of cooperation and sympathy with others. Maka ini adalah dari pahala-pahala yang bisa didapatkan. Dan begitu pun juga, and who refrains from putting other into trouble. Dan begitu pun menahan diri untuk tidak mendolimi tetangganya dan mendolimi teman-teman dengan mencuri uang mereka, dengan mengganggu tidur mereka. Para penuntut ilmu mempunyai kehidupan masing-masing. Saya semalam tidak tidur dari jam 3, salat tahajud dan menghafal Al-Quran. Saya mau tidur, I'm in the night not sleep. From 3 o'clock I praying and recitation Al-Quran. So now after breakfast I want sleep 9 o'clock. So your friend coming and make voice, datang teman kamu dan membuat ribut dan tidak membuat kamu tidur, ini juga kedoliman. So leave the students or neighbor alone, leave them alone. Maka biarkan dia, jangan didolimi. Ini pun merupakan sedekah. Maka membiarkan tetangganya, tidak mendoliminya, ini pun sedekah. Banyak sekali perkara-perkara tentang permasalahan untuk bersedekah. Maka kalian hidup disakan, jangan mengganggu teman kalian yang lain, jangan mengambil uangnya, jangan mengambil haknya tanpa izin. Itu adalah sedekah. Biarkan semua melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada. Maka ini pun dari perkara-perkara yang membuat seseorang mendapatkan sedekah. Maka di dalam hadis ini juga menjadi pendalilan conduct is the fruit of one's faith. Without faith nothing will be acceptable by Allah. Maka yang paling penting di dalam hadis ini juga menunjukkan about faith, iman. Iman kepada Allah. Ini adalah dasar diterimanya amal-amal soleh. So this is very important. Iman to Allah. Bahkan perilaku adalah buah dari iman seseorang. Tanpa iman tidak ada yang akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala dari amal-amal soleh. So this is the beneficial from this hadith. And what is the point from this hadith in this chapter? Apa poin pendalilan hadis ini di dalam bab ini? Apa bab ini? Bab ini adalah numerous ways of doing good. So what is the point? Maka mana wajah pendalilan tentang bab banyaknya jalan untuk melaksanakan kebaikan? The answer is when Abu Dar said, Ayul a'mal afdal. Ya Rasulullah, Ayul a'mal afdal. And the
Answer dan dijawab oleh Nabi, al-iman billah wal jihad fisabilillah. If we don't have money for make jihad, so what the others? Nabi Muhammad SAW give slaves, freedom the slaves. Maka membebaskan budak. Jika tidak mampu membebaskan budak, so if we don't have slaves, so doing good with make together or help for men make ibadah. So if still we don't have, so leave the Muslimin alone. The meaning is you don't disturb the Muslim order. So this the sadaqah. So this the point from this hadith. Maka pendalilan hadis ini kepada bab, kepada chapter di dalam permasalahan ini adalah betapa banyak jalan-jalan kepada kebaikan untuk orang-orang yang ingin melaksanakan amal soleh, maka berapa banyak. Dan di sini pertanyaan Abi Dar sangat luas. Pertama, mana yang paling tinggi? Iman, faith to Allah, and jihad. Lalu tentang permasalahan membebaskan budak, mana yang lebih baik? Pembebasan budak yang lebih baik, yang mahal harganya dan dia sangat mencintainya. Kemudian setelah itu, jika aku tidak mempunyai kemampuan untuk berjihad dan membebaskan budak, apa yang aku lakukan? Katsir turukul khair. Kamu bisa melaksanakan, membantu orang-orang melaksanakan kebaikan. Membantu dirinya untuk menyempurnakan kebaikan. Ada orang ingin naik haji, ingin umrah, tidak punya uang, beri. Ada orang ingin menuntut ilmu, tidak mempunyai kemampuan menuntut ilmu ke luar negeri, berikan. Gratis, belajar ke Yaman. Ingin melaksanakan demikian dan demikian, tidak mempunyai modal, berikan. Maka ini perkara juga dari Nabi. Dan jika tidak mampu ya Rasulullah, bagaimana? Biarkan kaum muslimin dari kedoliman lisanmu. Jangan menggibahi tetanggamu, atau menulis di WhatsApp atau yang lainnya dari keburukan tetanggamu. Biarkan, itu pun sedekah. Maka ini yang bisa kita berikan. Dan perlu diperhatikan di sini, bahwa apa yang kita pelajari membutuhkan amal. What we learning now, the lesson, we need action. So when Nabi Muhammad SAW give ilm to the Sahaba, the meaning here is with action. So Abu Dar, when asking Nabi, Abu Dar want to do action, not just asking, So from now, insyaAllah, we doing good action from our knowledge. So we know now about tasbih and dhikr and the other. So we do action. So we already know now the pray with slipper is sunnah. Action. Do something. So the point is, we knowledge or we seeking ilm and we doing action and waiting reward from Allah in the world and the hereafter. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.